Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Abdillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik anak-anak semuanya, dari beberapa kajian kemarin setelah membaca Al-Quran, tentunya kita mesti mengaji walaupun beberapa hal atau beberapa bab saja, beberapa baris. Nah, ini semua untuk bekal kita di masa yang akan datang, begitu ya, atau di saat kita telah dewasa, gitu ya. Nah, baik, untuk saat ini saya melanjutkan dari beberapa kajian yang kemarin tentang hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang berhadas besar. Nah, orang yang hadas besar tadi seperti orang yang haid, orang junub, orang nifas dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan kemarin, ada beberapa hal yang haram dilakukan, seperti melakukan sholat. Ya, orang yang lagi hadas besar haram sholat. Ya, tidak boleh sholat, tidak boleh. Dia harus mandi terlebih dahulu. Jadi harus mandi terlebih dahulu, mandi wajib istilahnya. Nah, begitu pula sama dengan sholat, yaitu sujud sahwi dan sujud tilawah. Tidak boleh. Misalkan ada orang baca Al-Quran, kemudian nyampe pada sujud tilawah, lalu dia melakukan sujud, tidak boleh. Orang yang junub, orang yang hadas besar, haram hukumnya melakukan sholat ataupun sujud tilawah. Paham ya? Ya, baik, santai saja. Nah, kita aja saja, yang penting tidak berbicara. Dah. Yang kedua, melakukan tawaf, berkeliling-keliling Ka'bah. Ini nggak boleh. Orang yang lagi berhalangan, orang haid, orang yang berhadas besar, itu tidak boleh. Begitu pula sahabat-sahabat yang ada di rumah atau para penonton semuanya. Ini perlu diketahui bahwa haramnya melakukan sesuatu yang dilarang pada waktu hadas besar, diantaranya adalah tawaf. Ya, mudah-mudahan kita bisa tawaf di Mekah nantinya. Amin ya robbal alamin. Dan yang ketiga di sini kita cocokkan, yaitu menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi menyentuh mushaf Al-Quran, ya, ini tidak boleh, haram hukumnya. Atau lembaran-lembaran Al-Quran. Lah, terus bagaimana Ustadz? Saya tanya, ada orang menulis di lembaran putih, kertas putih, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya memegangnya dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid misalkan, junub dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Itu kan bukan Al-Quran, itu termasuk mushaf Al-Quran, jadi tetap haram memegangnya. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di lembaran putih atau satu ayat, Qul huwallahu ahad, satu ayat begitu aja, kemudian ditulis di lembaran putih. Ya, sahabat-sahabat kemudian mengambilnya atau memegangnya, membawanya kemana, maka hukumnya haram. Itu termasuk mushaf daripada Al-Quran. Paham kan sahabat? Jadi jangan enteng-enteng sekali ya. Terus membaca Al-Quran walaupun hanya sebagian ayat. Orang yang hadas besar dilarang membaca Al-Quran walaupun sebagian ayat. Misalkan membaca satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, cukup misalkan begitu, itu haram hukumnya. Termasuk baca bismillah atau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya, hukum haram ini terjadi jika ia memang maksud untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau maksudnya ingin berzikir, contohnya misalkan kita mau makan, biasa baca bismillah, maka kita harus menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, itu diperbolehkan. Paham ya? Yang kelima atau selanjutnya, membawa mushaf Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, lembaran itu tidak boleh. Lah, bagaimana hukumnya kalau membawa HP yang ada tulisan Al-Qurannya, bahkan ada Quran digitalnya di dalam? Ya, ulama berpendapat kalau seperti Quran terjemah, bagaimana hukumnya? Boleh Quran terjemah itu
boleh dibawa oleh orang yang berhadas besar, asalkan jumlah huruf terjemahnya itu melebihi daripada, lihat ke sini, lebih daripada huruf di dalam Al-Quran. Paham? Ya. Nanti yang besar ini ngasih tahu sama yang kecil-kecil ya. Oke. Misalkan membawa mushaf Al-Quran, kalau dicampur bagaimana? Contohnya, kok sampean kelak mbak-mbak itu jadi ibu-ibu ya. Saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang remaja-remaja jadi ibu-ibu atau dititipi oleh ibu-ibu. Duk, kalau mau ke pasar tolong titip Al-Quran ya, yang 1 jusan itu saja. Nah kebetulan sampean belanja sayur atau belanja baju, sedangkan sampean dalam keadaan haid, maka boleh membawa asalkan dicampur dijadikan satu ke belanjaannya tadi, dengan niatan bukan membawa Al-Quran tapi membawa belanjaan, boleh hukumnya. Paham? Baik. Yang keenam yaitu diam di dalam masjid. Kalau hanya lewat sebentar maka tidak haram, asalkan tidak mondar-mandir di dalam waktu yang lama. Lewat sebentar ya tidak haram, orang yang lagi halangan. Tapi jangan bolak-balik kayak setrikaan, ke laut, ke dojo, ke laut boleh, ke selatan, ke utara, atau itu hukumnya ya tidak boleh kalau waktu yang lama mondar-mandir begitu ya sahabat-sahabat, gitu ya. Nah itu yang sangat diharamkan atau dilarang di dalam orang yang lagi berhalangan atau orang yang lagi hadas besar maksudnya. Nah, 6 larangan di atas itu ya, itu berlaku untuk umum ya. Untuk laki-laki dan perempuan berlaku untuk umum. Jadi saya garis bawahi tadi, itu berlaku untuk umum, untuk laki-laki dan perempuan. Larangan tadi, paham? Nah, dan untuk perempuan yang sedang haid atau nifas, ya, ada beberapa larangan tambahan. Ya, memang begitu kodratnya. Apa? Yang pertama, berpuasa. Ya. Puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ya, as-shaum, berpuasa. Itu sangat dilarang bagi orang haid. Ini khusus perempuan. Orang halangan, orang haid atau nifas tidak boleh puasa. Puasa sunnah ataupun puasa wajib. Nah, yang kedua, nah ini sahabat-sahabat di rumah juga dilarang berpuasa kalau lagi halangan gitu ya. Yang kedua, melintasi masjid jika khawatir mengotori masjid dengan menetesnya darah haid. Ya, itu kalau sekarang kan sudah ada pembalut ya. Itu sudah ada pembalut, jadi tidak khawatir menetes. Kalau mungkin zaman dulu nggak ada pembalut, karena katanya sih ya, mudah-mudahan kita juga tahu di Masjidil Haram itu untuk teman-teman yang ada di rumah juga ya, mudah-mudahan segera tahu sih, kita belajar dan tawaf ke Masjidil Haram sana, katanya panjang sekali. Sehingga kalau orang tidak pakai pembalut itu perempuan bisa menetes sampai saking lebarnya. Dulu begitu. Nah sekarang kan ada pembalut, jadi tidak khawatir gitu ya. Nah yang ketiga, ini tetap larangan bagi perempuan ya. Yang ketiga, bersuci dari hadas seperti melakukan wudhu dan mandi, atau bersuci untuk melakukan ibadah, misal mandi sholat Jumat. Ini perempuan tidak boleh ya. Kalau masih haid nggak boleh wudhu ya. Untuk melakukan ibadah tidak boleh, tidak usah berwudhu ya. Atau melakukan sholat Jumat ya, bersuci dari hadas ya, seperti melakukan wudhu dan mandi. Loh kok sik gorong wayahe mampet kok sudah mandi? Belum, tidak boleh itu, sih belum gitu ya kan. Wudu ya, jangan. Paham ya? Yang keempat yaitu dicerai. Lah ini sahabat-sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, ini
kadang sering terjadi sekarang, orang sekarang kalau sudah mau cerai nggak mikir itu istrinya lagi halangan atau lagi apa, nggak boleh padahal. Ya, yang keempat yaitu dicerai. Haram. Cerai ini sasarannya adalah suami. Jadi suami dilarang mencerai istrinya yang sedang haid, sebab hal itu dapat menyengsarakan pihak istri dengan bertambahnya masa iddah. Loh, ini sering terjadi apalagi zaman sekarang. Orang pada gonta-ganti pasangan, cerai, baru nikah dapat 1 bulan cerai, ganti lagi, pakai pasangan lagi. Lah ini perlu diperhatikan. Maka generasi muda sekarang ini perlu belajar. Yang saat ini sudah mereka pada meninggalkan musolahnya. Ya, makanya kita harus kembali pada musolahnya. Kita belajar kembali. Nah, sahabat-sahabat yang ada di sini dan sahabat-sahabat santri di sini dan sahabat-sahabat yang ada di luar, gitu ya. Nah, kalau misal utamanya yang laki-laki. Kalau memang suatu saat ada orang yang mau bercerai, maka kondisi istrinya harus jelas, suci atau dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan haid, hukumnya haram bagi seorang laki-laki mencerai istrinya. Ya, cerai itu adalah sesuatu yang diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Maka kita berdoa jangan sampai hal itu terjadi pada keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai terjadi pada keluarga-keluarga kita atau orang tua kita, janganlah, gitu ya. Baik. Yang kelima, melakukan hubungan suami istri atau bersenang-senang, ya, baina surrah war rugbah, antara pusar dan lutut. Nah, ini para pemirsa yang ada di rumah juga, para sahabat setia kami ya di Asa'ada Channel itu. Nah, bagi yang sudah bersuami istri, nggak boleh ketika istrinya lagi halangan. Ini sangat tidak boleh bersenang-senang. Misalkan diraba-raba paha istrinya, nggak boleh, hukumnya itu haram. Lagi dalam keadaan haid, baina surra war rugbah, antara pusat dan lutut. Ya, diraba-raba pinggulnya, bersenang-senang di pahanya, itu nggak boleh. Ini sahabat-sahabat ya. Utamanya sahabat-sahabat yang di rumah yang sudah menikah itu, dan ini yang sudah besar-besar ini, yang sudah hampir menikah ini, ya, itu tidak boleh begitu, nantinya hukumnya haram. Nah, baik, kita lanjutkan. Loh, Tad, saya mau tanya, ya, ada pertanyaan. Ada, Ustaz. Ini saya lihat ini ada pertanyaan. Apa katanya? Bagaimana Tad hukumnya memotong kuku dan rambut saat halangan? Sering kan terjadi bertanya begitu? Ya, Anda? Mencoba yang besar-besar, Mbak, yang besar-besar itu. Pernah kan? Bingung mau motong kuku apa enggak, sedangkan kuku saya sudah panjang, hampir seperti Dracula sih, atau seperti apalah vampir dan lain sebagainya. Tapi mau dipotong apa enggak? Nah, Imam Ghazali berpendapat bahwa orang yang menyandang hadas besar hendaknya atau sunnah, ya, tidak memotong kuku. Kata Imam Ghazali, dianjurkan untuk tidak memotong kuku, sahabat-sahabat, ya. Ya, juga rambut mengeluarkan darah, ya. Kecuali memang sudah emergensi, sudah ada bisul di sini, ya harus dikeluarkan. Ya peletu, ya dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, aduh sakitnya tuh di sini nggak bisa ditahan, gitu ya. Itu boleh dikeluarkan, gitu sahabat-sahabat. Nah, kalau memang sudah terpaksa atau emergensi. Nah, adapun ya, mandinya tetap dihukumi sah dan wajib membasuh tempat terpotongnya kuku atau rambut. Mengenai kuku atau rambut yang sudah lepas, tidak wajib membasuhnya. Bahkan Imam Syabar Malisi, ya, mengutip dari pendapat Ibnu Hajar, berpendapat sebagian tubuh yang terlepas pada saat hadas tidak bisa hilang sifat jenabahnya. Jadi umpama dibasuh tidak ada gunanya. Karena ada orang yang sisiran ketika berhalangan atau ketika nifas, habis melahirkan, sisiran, kok rambutnya banyak, ceket, ya, entah itu karena terlalu banyak
pakai sampo atau justru tidak pernah pakai sampo sama sekali sehingga jadi gimbal begitu ya. Sehingga disisir kok ceket sama sisirnya, itu banyaknya orang dikumpulkan. Rambut yang dikumpulkan pada waktu head ya, itu yang dikumpulkan karena lepas pada waktu halangan besar, masihkah wajib dibasuh? Tidak ada guna. Jadi kuku yang terlepas, misalkan emergensi tadi harus dipotong kukunya, maka kuku itu tidak usah disimpan di wadah toples misalkan, baru setelah suci baru disucikan, dimandikan juga, nggak ada hubungannya dengan hadas. Paham ya sahabat-sahabat? Terutama sahabat-sahabat yang di rumah atau bahkan ibu-ibu biasanya diisi, apalagi di desa-desa ya, di desa-desa rambut-rambut yang lepas pada waktu dia berhalangan itu disimpannya, habis gitu dimandikan juga. Nah itu guslal, kok iso? Ya, setelah itu dikumpulkan, diselipkan di dalam pelepah pohon pisang sehingga banyak pohon pisang keluar rambut. Ya, itu bukan karena pohon pisangnya keluar rambut, tapi kadang ibu-ibu masukkan sisa rambutnya itu dimasukkan ke kulit pohon pisang itu. Nah, jadi sekarang kan sahabat-sahabat sudah tahu loh, kasih tahu loh sahabat-sahabat juga pada saudara-saudara di rumah. Kalau lagi halangan kukunya terpotong atau rambutnya terlepas, ya nggak usah dibasuh, buang aja begitu. Paham ya? Paham ya? Juga sahabat-sahabat yang di rumah mudah-mudahan paham. Nah ini yang sering terjadi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dah, kiranya cukup begitu aja ngajinya dulu ya. Kita lanjutkan di Rabu yang akan datang. Ya, di Rabu yang akan datang setiap ngaji kita tentang fikih, bagaimana paham Al-Quran harus paham, fikih juga harus paham. Karena kita belajar Al-Quran untuk membetulkan menjadi imam kita, fikih juga kita harus paham karena menjadi syarat bagaimana kita diterimanya ibadah kita. Moga Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan untuk sahabat-sahabat di rumah terima kasih juga. Sampai berjumpa kembali di bab-bab berikutnya, tentunya di dalam kajian ubudiyah atau ibadah mendasar ya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.